kritik terhadap Unitary State Actor dan munculnya APLN. Analisis politik luar negeri dapat dikatakan sebagai buah hasil atau lahir dari adanya kritik terhadap Unitary State Actor. Suatu kritik karena ketidakpuasan terhadap realisme yang dominan dalam hubungan internasional setelah Perang Dunia II, adanya penekanan dari realisme pada negara yang dikatakan sebagai aktor utama utuh, State Unitary Actor, yang mengejar atau mengupayakan kepentingan nasional. Kekuasaan sangat rasional dan efisien dalam pembuatan keputusan menjadi sorotan utama ketidakpuasan tersebut. Negara yang dianggap aktor utama yang dilihat realisme sebagai satu kesatuan utuh mewakili kepentingan nasional. Padahal dalam realitasnya state terdiri dari banyak unsur dan kepuasan politik luar negeri sangat yang kompleks karena melibatkan banyak aktor di dalam dan juga kadang-kadang di luar negara. Dengan kata lain, analisis politik luar negeri mencoba memecahkan state yang seringkali disebut sebagai aktor utama utuh. Dalam menganalisis komponen-komponen yang mempengaruhi politik luar negeri, bukan berarti state tidak penting, namun bagaimanapun suatu keputusan PLN atau politik luar negeri yang dihasilkan oleh berbagai komponen, berbagai faktor, dan kepentingan di dalam negeri dalam hubungan dengan negara lain akan dilihat sebagai keputusan utuh suatu negara. Data kontribusi analisis politik luar negeri adalah memahami keputusan politik negeri suatu negara secara utuh, bahwa dalam keputusan tersebut melibatkan para manusia sebagai pembuat keputusan dengan ragam pikiran dan hal-hal yang mempengaruhi mereka secara kompleks. Seperti yang dikatakan oleh Hudson dan Ford, bahwa analisis politik luar negeri berangkat dari kajian tentang aktor-aktor khusus yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan, sehingga yang ingin dicapai oleh aktor spesifik teoris bukan aktor general teoris seperti yang diupayakan realisme. Aspek lain dari kritik APLN atau analisis politik luar negeri terhadap realisme berkaitan dengan asumsi rasionalitas yang digunakan oleh realisme merujuk pada pendapat Hudson dan Ford yang menyatakan bahwa para pembuat keputusan tidak bertindak secara rasional dalam pengertian klasik. Menurut mereka, sulit memahami keputusan dari sekadar pemikiran rasional manusia tanpa melihat realitas. Oleh karena itu, analisis politik luar negeri banyak meminjam ilmu sosial lainnya seperti psikologi, ekonomi, sosiologi, antropologi, geografi untuk mempelajari pembuatan keputusan oleh manusia. Berikut 3 kemunculan generasi analisis politik luar negeri. Generasi pertama diperiodisasikan pada tahun 1954 hingga 1974. Generasi kedua diperiodisasikan pada tahun 1974 sampai 1993. Generasi ketiga diperiodisasikan pada tahun 1993 hingga saat ini. Generasi pertama diperiodisasikan pada tahun 1954 hingga 1974 yang merupakan peletak dasar APLN yang kemudian menjadi landasan perkembangan analisa selanjutnya. Generasi pertama dikonstruksikan oleh kaum behavioralis pasca Perang Dunia II. Mereka mentransformasikan ilmu sosial dengan pendekatan yang bersifat eksak atau ilmu alam. Generasi tersebut merupakan pemikir klasik. Generasi ini menekankan pada struktur dan proses dari sekelompok kecil pembuat keputusan luar negeri yang bekerja dan memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasi dan birokrasi besar. Pada generasi pertama, ada 3 paradigma utama yang dipelopori oleh Richard Snyder, James Rusnow, dan Margaret Sprout. Snyder menyumbangkan pemikirannya tentang proses pembuatan keputusan sebagai bagian dari penjelasan. Snyder mempelopori perlunya mengkaji aktor-aktor di bawah level negara untuk melihat keputusan PLN yang dapat dijadikan generalisasi bagi pembuatan teori PLN level menengah, middle range theory. Dalam teori internal external setting yang Snyder tokohi menekankan pengaruh faktor lingkungan setting dalam pembuatan keputusan, hingga tidak lain tujuan utama dari pemikiran Snyder ini adalah memahami politik internasional melalui pemahaman terhadap apa yang diputuskan suatu negara dengan cara membongkar alasan dan penyebab diambilnya suatu keputusan oleh para pembuat keputusan. Harold dan Margaret Sprout merupakan sepasang suami istri yang juga turut menyumbangkan pemikiran yang menjelaskan politik luar negeri dengan merujuk pada lingkungan psikis, konteks psikologi, situasional, politik, dan sosial dari individu-individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Menurutnya, untuk memahami tugas politik luar negeri, kita harus dapat memahami lingkungan psikologis psikomilin pembuatan keputusan baik individu ataupun sekelompok yang membuat kebijakan luar negeri tersebut.
Generasi kedua diperiodisasikan pada tahun 1974 hingga 1993. Generasi kedua merupakan kelanjutan apa yang sudah dimulai pada generasi pertama dengan lebih menekankan beberapa proses seperti pembuatan keputusan pada kelompok kecil. Yang kedua, proses koordinasi dan politik birokrasi. Yang ketiga, perbandingan politik. Dan yang keempat, lingkungan sosial. Generasi ketiga diperiodisasikan pada tahun 1993 hingga sekarang, di mana pada generasi ketiga ini berkembang kemunculan teori-teori kritis dan konstruktivis, serta menjadi generasi pelengkap dan kekurangan-kekurangan yang ada pada generasi sebelumnya. Konstruktivis juga meramaikan generasi ketiga ini dengan pendekatan pada peranan ide, kesepakatan, dan faktor sosial di masyarakat dalam proses konstruksi suatu identitas politik luar negeri suatu negara.